Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Putri dengan ujung 075 Kampus Indralaya kelas L3. Di sini saya akan membahas mengenai hukum publik dan hukum private. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Pembahasan yang akan dibahas pada saat ini, yang pertama, apa saja hukum publik dan apa saja hukum private. Yang kedua, apa perbedaan antara hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Yang ketiga, ada pembahasan studi kasus tentang hukum pidana terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Yang keempat itu ada pembahasan tentang tempat persidangan hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Yang pertama, hukum publik dan hukum private menurut beberapa pendapat. Di sini Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum publik dan hukum private merupakan dasar bagi sistematika ilmu hukum modern, di mana keduanya memiliki peran yang berbeda dalam mengatur kehidupan sosial. Hukum publik mengatur hubungan antar negara dan warga negara dengan cara menekankan kekuasaan negara di bagian paling tertinggi, sedangkan hukum private mengatur hubungan antar individu secara sejajar dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masing-masing. Nah, sejalan dengan pendapat N.E. Algra dan Kievan Duyvendix, mereka menyatakan bahwa perbedaan hukum publik dan hukum private terletak pada sifat, peran hukum, serta peran negara di dalamnya. Lalu, menurut Chidir Ali, ia menyatakan bahwa penentuan apakah suatu badan dapat dikatakan sebagai badan hukum publik atau badan hukum private itu terletak pada 3 kriteria utama. Yang pertama itu cara pendiriannya atau proses terbentuknya. Yang kedua itu adalah lingkungan atau bidang kegiatan yang dijalankan. Yang ketiga itu adalah kewenangan yang dimiliki dan fungsi hukumnya. Selanjutnya adalah hukum publik dan hukum private. Nah, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dan warga negara atau antar organ-organ negara, di mana negara itu bertindak sebagai penguasa dengan cara menekankan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada kekuasaan negara. Nah, tujuannya adalah melindungi dan mengatur kepentingan umum. Adapun jenis-jenis hukum publik, yang pertama itu adalah hukum tata negara atau HTN, yang kedua itu adalah hukum administrasi negara atau HAN. Yang ketiga itu ada hukum pidana, yang keempat itu adalah hukum pajak, yang kelima itu adalah hukum internasional publik. Nah, selanjutnya adalah hukum private. Hukum private itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan individu yang lain. Tujuannya itu adalah untuk mengatur dan melindungi kepentingan pribadi. Adapun contoh hukum private, yang pertama itu adalah hukum perdata, yang kedua ada hukum dagang, yang ketiga adalah hukum ketenaga kerjaan, yang keempat itu adalah hukum internasional private. Saya akan menjelaskan apa perbedaan hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu hukum pidana. Jadi hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan akan dijatuhin sanksi apabila seseorang melanggar dengan alasan tertentu yang sah menurut hukum. Nah, istilah pidana itu sendiri bermakna penderitaan atau sanksi yang dijatuhkan oleh pihak yang berwenang kepada seseorang sebagai akibat dari atas perbuatannya sendiri. Nah, secara prinsip, hukum pidana itu memiliki 2 unsur utama. Yang pertama itu adanya norma hukum berupa larangan atau perintah tertentu. Yang kedua itu adalah adanya sanksi pidana yang menjadi konsekuensi apabila norma tersebut dilanggar. Nah, menurut Profesor Muljatno dalam Sehari tahun 2020, hukum pidana itu sendiri merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Nah, hukum pidana ini berfungsi menentukan dasar-dasar serta ketentuan untuk menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapapun yang melanggarnya. Lalu di sisi lain, menurut Simon 1937, hukum pidana itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu hukum pidana material dan yang kedua itu hukum pidana formil. Nah, hukum pidana material itu adalah hukum yang menentukan siapa dan dalam kondisi apa seseorang dapat dipidana. Sementara hukum pidana formil itu adalah hukum yang mengatur tata cara negara, bisa melalui aparat penegaknya atau dalam melaksanakan hak untuk memidana, sehingga membuat ketentuan mengenai hukum acara pidana. Yang kedua itu adalah hukum perdata. Nah, hukum perdata ini adalah hukum yang mengakui orang atau perorangan dan badan hukum sebagai subjek hukum. Nah, hukum ini mencakup aturan mengenai hak dan kewajiban antar individu, kepemilikan harta benda,
perjanjian, tanggung jawab hukum, warisan, serta penyelesaian sengketa di antara para pihak. Nah, hukum perdata ini bertujuan untuk melindungi hak individu, menjamin keadilan, dan memberikan kepastian hukum dalam interaksi sosial. Nah, menurut Sudikno Mertokusumo dalam Lee et al. Tahun 2023, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang terhadap orang lain. Jadi hukum ini itu memandang bahwa antar individu itu tingkatnya itu sejajar atau setara. Nah, dalam hal ini, kontrak atau perjanjian itu menjadi bagian penting dari hukum perdata karena memuat kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Lalu, hukum perdata ini tuh selalu berubah dan berkembang karena sifat sistem hukum yang dinamis dan sifat peradaban manusia yang selalu berubah, baik dipengaruhi oleh kemajuan teknologi maupun perubahan iklim. Jadi, hukum pidana ini terdiri atas dua bagian, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formil atau hukum acara perdata. Jadi hukum perdata material itu biasanya berisi ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu. Nah, dalam kehidupan masyarakat seperti adanya hak atas harta, perjanjian, atau warisan. Sementara itu, hukum perdata formil atau acara perdata itu berfungsi untuk menegakkan dan mempertahankan hukum perdata material melalui mekanisme peradilan ketika terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum. Yang ketiga itu ada hukum tata negara atau HTN. Nah, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur struktur, fungsi, atau kewenangan lembaga-lembaga negara, serta hubungan antar struktur negara atau antar organ negara nih. Istilah hukum tata negara itu berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu Staatsrecht, yang memiliki dua pengertian, yaitu Staatsrecht in Romerezin dan Staatsrecht in Ingerenzin. Nah, Staatsrecht in Romerezin ini mengacu pada hukum tata negara dalam arti yang luas, yang mencakup hukum tata negara dalam arti sempit serta hukum administrasi negara. Nah, di sisi lain, hukum tata negara itu sering dianggap setara dengan hukum konstitusi atau constitutional law yang berasal dari tradisi hukum Inggris. Nah, namun istilah konstitusi itu memiliki cakupan yang lebih sempit atau fokus utamanya itu adalah pada aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Nah, sebaliknya, tata negara itu mencakup aspek yang lebih luas, termasuk struktur, fungsi, serta hubungan antar organ negara di luar sekedar ketentuan konstitusional. Lalu, menurut Cornelis van Vollenhoven dalam Raihan Triadi 2024, hukum tata negara itu merupakan cabang hukum yang mengatur struktur dan fungsi negara, serta hubungan antar masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan. Jadi, ada hubungan antara atasan dan bawahan. Nah, sejalan dengan pendapat Paul Scholten dalam Raihan dan Triadi 2024, hukum tata negara itu adalah cabang hukum yang mengatur struktur dan organisasi negara, termasuk hubungan antar pemerintah, mengatur warga negara, serta lembaga negara. Nah, jadi kesimpulannya itu, hukum tata negara itu menguraikan bagaimana kekuasaan negara itu dibentuk, dijalankan, dan diatur, serta bagaimana hubungan hierarkis antara lembaga-lembaga negara dan masyarakat diatur dalam sistem kenegaraan. Nah, lalu di sini juga saya akan menjelaskan bahwa hukum tata negara itu juga memiliki hubungan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, yang pertama itu adalah hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu negara. Secara singkat, ilmu negara itu menyediakan landasan teoritis bagi hukum tata negara yang positif, yang kemudian dapat diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial. Nah, menurut Rangers Horace Sikama, ilmu negara itu lebih menekankan pada nilai-nilai teoritis, bukan pada implementasi ini. Tapi sebaliknya, hukum tata negara itu adalah hukum administrasi negara. Mereka berkesinambungan atau saling melengkapi. Nah, hukum tata negara dan hukum administrasi negara ini menekankan nilai praktis karena hasil kajiannya itu dapat langsung diterapkan oleh para praktisi hukum. Nah, khususnya para pejabat pemerintah sesuai dengan tanggung jawab mereka. Yang kedua itu adalah hubungan antara hukum
hukum tata negara dengan ilmu politik. Jadi secara singkat, keputusan politik itu dapat diterima masyarakat dan berkembang menjadi kebiasaan yang menjadi dasar pembentukan hukum tata negara. Dengan kata lain, ilmu politik itu menghasilkan individu-individu yang berperan dalam pembentukan hukum tata negara. Nah, sementara HTN itu adalah berperan sebagai perumusan prinsip-prinsip dasar mengenai perilaku politik dan distribusi kekuasaan. Nah, yang ketiga itu adalah hubungan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Nah, jadi mereka ini saling melengkapi. HTN itu kalau diibaratkan adalah sebuah burung yang menyediakan struktur dan dasar wewenang bagi lembaga-lembaga negara. Sedangkan HAN itu sebagai sayap yang memungkinkan lembaga-lembaga tersebut berfungsi dan berjalan secara efektif dalam praktik pemerintahan. Selanjutnya itu ada hukum administrasi negara. Menurut Prajudi Atmo Sudirjo, hukum administrasi negara itu adalah hukum yang mengenai operasi dan pengendalian kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa administrasi. Nah, artinya hukum administrasi negara itu adalah bagian dari hukum publik yang secara khusus itu adalah berperan sebagai mengatur tindakan-tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan. Lalu HAN itu juga dikategorikan dalam beberapa peran. Yang pertama itu adalah sebagai hukum operasional bagi hukum tata negara. Jadi HTN itu berfungsi sebagai mengatur struktur dan kewenangan lembaga negara, sedangkan HAN itu mengatur bagaimana lembaga-lembaga ini melaksanakan kewenangannya secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam praktiknya ini, HTN itu sebagai penentu, sedangkan HAN itu sebagai pengatur prosedur dan batas-batas hukum. Yang kedua itu sebagai hukum prosedural. HAN ini berisi aturan tata cara, mekanisme, prosedur administrasi yang harus ditaati oleh seluruh pejabat publik secara wajib dalam membuat keputusan, menjalankan kebijakan, atau dalam hal pelayanan masyarakat. Yang ketiga itu adalah hukum disiplin bagi para pejabat administrasi. Jadi HAN ini tuh berfungsi sebagai pedoman wajib dan batas etika hukum agar pejabat tidak menyalahgunakan wewenang atau melakukan abuse of power dan tetap bertindak sesuai prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan kepentingan umum. Menurut A.W. Bradley dan K.D. Ewing dalam Zamzami 2020, hukum administrasi negara itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu menjadikan tugas-tugas pemerintahan dapat dijalankan. Yang kedua itu adalah mengatur hubungan antara badan-badan publik atau seluruh organ publik. Ya, dan yang ketiga itu adalah mengatur hubungan antara badan-badan publik dengan individu atau badan-badan hukum private. Selanjutnya adalah studi kasus hukum pidana, yaitu kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Jadi pada tanggal 29 Desember 2023, Presiden Joko Widodo itu resmi memberhentikan Firly dari jabatannya sebagai Ketua KPK melalui keputusan Presiden nomor 129 P tahun 2023 dan berlaku sejak 28 Desember 2023. Jadi Firly ini telah menjabat sebagai Ketua KPK itu sejak 2019 dan seharusnya berakhir pada Desember 2024. Namun proses hukum dan pelanggaran etik itu mempercepat pemberhentiannya. Dan Firly ini juga pernah mendapatkan sanksi etik ringan pada tahun 2020 karena menggunakan helikopter swasta dan kembali disorot oleh publik pada tahun 2023 karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan dan suap terkait kasus korupsi di Kementan saat SYL memimpin. Nah, Firly ini sempat mengajukan pra-peradilan namun ditolak sehingga penyidikannya itu tidak diberhentikan namun dilanjutkan. Nah, Firly ini dijerat pasal 12E, 12B atau 11 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan juga pasal K66 KUHP. Nah, Firly juga menghadapi sidang etik di Dewas KPK terkait komunikasi dengan SYL dan ketidakpatuhan melaporkan LHKPN. Nah, Dewas menilai Firly ini melakukan pelanggaran etik berat, termasuk benturan kepentingan ketidakjujuran dalam LHKPN, serta tidak menunjukkan keteladanan. Nah, pelanggaran ini mengacu pada pasal 4 ayat 2 huruf A dan juga pasal 4 ayat 1 huruf J dan serta pasal 8 huruf E Peraturan Dewas nomor 3 tahun 2021. Nah, berdasarkan sebelumnya itu Firly sudah mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 18
dan direvisi tanggal 23 Desember 2023. Nah, berdasarkan pengunduran diri tersebut, putusan etik Dewas ini dan ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Presiden Jokowi pun resmi menandatangani keputusan Presiden pemberhentian Firly. Nah, saat ini Firly telah resmi menjadi mantan Ketua KPK, namun masih menghadapi proses hukum pidana terkait dugaan pemerasan gratifikasi atau suap di Kementan. Ada analisis terkait hukum pidana. Yang pertama itu si subjek hukum pidana. Jadi Firly ini sebagai pejabat publik menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana pemerasan gratifikasi dan suap. Nah, dalam hukum pidana, subjek hukum itu adalah individu yang dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya. Nah, yang kedua itu adalah objek tindak pidana. Nah, objek hukum pidana ini adalah kepentingan publik yang dilindungi seperti keuangan dan integritas pejabat publik. Dan tindak pidana yang dilakukan oleh Firly itu terkait penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian saat SIL memimpin. Yang ketiga itu terkait asas dan prinsip hukum pidana. Yang pertama itu ada asas legalitas. Nah, Firly ini telah dijerat pasal 12E, 12B, atau 11. Lalu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo, dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan juga pasal 65 KUHP. Nah, yang kedua itu ada due process. Nah, proses penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya, terus juga penolakan pengajuan pra-peradilan oleh Firly, serta tetap melanjutkan penyidikan pidana dan memastikan prosedur itu sesuai KUHP. Nah, yang ketiga itu ada akuntabilitas. Jadi di sini ada sisi akuntabilitas, yaitu penegakan hukum pidana terhadap pejabat publik yang menegaskan prinsip supremasi hukum dan perlindungan kepentingan publik. Nah, hal ini menegakkan hukum pidana terhadap pejabat publik untuk menegaskan prinsip bahwa tidak ada seorang pun di atas hukum, termasuk pimpinan KPK. Nah, yang keempat itu dalam konteks administrasi dan etik. Nah, meskipun ada keputusan Presiden pemberhentian dan sidang etik Dewas, hal ini juga berfungsi sebagai konsekuensi administrasi atau etik dari dugaan pidana, dan bukan ranah hukum pidana. Jadi fokus analisis pidana tetap pada perubahan melanggar hukum pidana dan proses penegakannya. Persidangan hukum pidana, yaitu di sini saya mengambil gambar Pengadilan Negeri Kota Palembang. Nah, lokasi utama persidangan pidana itu adalah pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara di wilayah hukumnya sesuai dengan pasal 84 KUHP. Persidangan biasanya berlangsung di ruang sidang utama, namun terdapat pemeriksaan di tempat kejadian perkara atau TKP yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan fakta tambahan. Nah, PN ini memiliki klasifikasi berdasarkan kapasitas dan wilayah. Nah, jika salah satu pihak tidak setuju dengan putusan PN, dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi yang dapat meninjau ulang fakta dan hukum. Selanjutnya juga dapat dilanjutkan ke kasasi ke Mahkamah Agung yang dapat menilai penerapan hukum bukan fakta, sehingga putusan Mahkamah Agung itu menjadi final. Nah, selanjutnya itu ada tempat persidangan hukum perdata. Di sini saya mengambil contoh gambar Pengadilan Negeri Sleman. Nah, dalam hukum perdata itu pengadilan negeri tetap menjadi tempat pertama mengadili sengketa dengan yurisdiksi ditentukan oleh domisili tergugat sesuai dengan pasal 118 HIR atau 138 RBG. Nah, prinsip ini dikenal sebagai aktor sequitur forum rei atau penggugat harus mengikuti domisili tergugat. Nah, jika domisili tergugat tidak diketahui, gugatan dapat dilanjutkan di tempat tinggal sebenarnya atau domisili penggugat. Ini ada tempat persidangan hukum tata negara. Nah, fokus hukum tata negara itu adalah memastikan bahwa aturan konstitusi itu dan tata negara pemerintahan dijalankan secara sah sehingga sengketa kenegaraan itu dapat diselesaikan secara hukum. Nah, Mahkamah Konstitusi MK ini menjadi pengadilan utama untuk sengketa konstitusional seperti uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sengketa hasil pemilu, atau perselisihan antar lembaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, sidang MK ini biasanya dilakukan langsung di tingkat utama dan terakhir tanpa mekanisme banding, dan putusannya itu bersifat final serta mengikat seluruh lembaga negara dan pihak terkait. Nah, MK ini memiliki kedudukan setara dengan lembaga lainnya seperti Presiden dan DPR. Lalu selain MK ada Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Nah, PT-UN ini juga dapat mengadili sengketa administrasi
yang berimplikasi terhadap tata negara, misalnya keputusan pemerintah yang dianggap melanggar konstitusi dan kewenangan. Ada tempat persidangan hukum administrasi negara. Nah, hukum administrasi negara atau HAN ini menitik beratkan pada keputusan atau tindakan administrasi pemerintah yang dianggap merugikan warga negara, badan hukum, atau kepentingan publik. Nah, fokus HAN ini adalah mengawasi legalitas dan kewenangan tindakan pemerintah, sehingga warga negara itu dapat memiliki mekanisme hukum untuk menuntut keadilan bila terjadi penyimpangan administratif. Nah, sidang HAN ini berlokasi di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN tingkat pertama. Nah, PTUN ini memiliki yurisdiksi berdasarkan lokasi instansi pemerintah yang mengeluarkan keputusan atau tindakan administratif, sehingga pengadilan dapat mengakses dokumen resmi dan verifikasi fakta langsung. Nah, apabila satu pihak tidak merasa puas dengan putusan PTUN, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN. Nah, PTTUN ini berada di ibu kota provinsi dan membawahi beberapa PTUN di wilayah yurisdiksinya. Nah, dalam persidangan banding, PTUN ini akan meninjau kembali keputusan PTUN, baik dari segi penerapan hukum maupun fakta administratif yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Jika sengketa masih belum terselesaikan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sekian video dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.